Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran, secepat mungkin kamu ke KPK, bawa bukti-bukti Anda, tidak nanti omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK. Gitu. Kalau memang Gibran bersih ya sudah, alhamdulillah bersih ya. Tapi kalau tidak Pak Jokowi, memang berat pilihan buat Pak Jokowi mundur atau terus. Mengapa mundur? Karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan. Kira-kira ujian berat dua hal tadi itu memang tidak bisa selesai, bahkan mungkin bahkan negatif ya. Yang sebaiknya Anda mundur. Saya dalam memberikan kritik, koreksi, masukan, wanti-wanti ya, dalam berbagai bidang kehidupan, apakah kehidupan politik, kehidupan hukum, bahkan ekonomi, saya mesti akan mengarahkan langsung kepada Pak Jokowi. Karena saya kira sudah terlalu overdosis. Siapa yang tak kenal dengan orang ini? Ya, benar. Pak Tua ini ialah Amin Rais. Amin Rais adalah sosok politikus senior yang kita semua tahu sudah uzur umurnya. Kalau nggak mengkritik, bukan Amin Rais namanya. Karena mengkritik sudah menjadi pekerjaannya semenjak dia sudah tidak lagi menjabat sebagai apa-apa di Indonesia. Yang kita tahu kritikan adalah sesuatu yang bisa membangun. Tapi kalau si Amin ini kayaknya bukan mengkritik melainkan nyinyiran. Karena ucapan Amin ini kadang-kadang di luar nalar. Hingga Mahfud MD pun pernah melontarkan komentar pedas. Seperti ini komentar Mahfud MD. Saya kira ini sudah overdosis, tegas Mahfud MD. Amin Rais mengatakan kalau Pak Jokowi akan lengser. Tapi nyatanya tidak. Pernyataan Amin ditanggapi oleh Mahfud MD. Perkataan Amin itu tidak diridhoi Allah. Amin Rais memang sudah tua umurnya, tapi gelora jiwa ingin menjadi presiden belum sirna. Si Pak Tua ini mungkin tidak menyadarinya kalau dirinya itu sedang mengalami kutukan. Pernah kita dengar salah satu ucapan mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mereka akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud Gus Dur. Yang jelas Amin Rais adalah salah satu darinya, gelandangan politik di Indonesia. Selalu oposisi dalam pemerintahan itu jalan terjangnya si Pak Tua. Yang jelas si Pak Tua ini masih membara ingin sekali menjadi presiden Indonesia. Tapi itu hanya khayalan belaka yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Karena misalnya, ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak, omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin itu sering terlanjur lagi. Rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali? Meskipun Sudah digoyangkan. Saya bilang ke Kekuatannya begini. Pak Jokowi itu sudah dicari. Salahnya Korupsinya nggak ketemu. Nggak pernah korupsi. Keluarganya nggak ikut ngurusi urusan proyek negara. Anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya. Sehingga jadi kelemahan. Awalnya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Yang juga harus Anda selesaikan apalagi ya, Gibran anak sulung Anda itu jelas terseret ya, bisa dibantah ya, tapi saya kira wartawan Tempo dan lain-lain itu tidak gampang ya. Mereka sudah teruji, sudah profesional gitu ya.
Nah, jadi Pak Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran secepat mungkin kamu ke KPK, bahwa bukti-bukti Anda tidak terserempet gitu, biar nanti omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK gitu. Memang Gibran bersih ya sudah, alhamdulillah bersih ya. Tapi kalau tidak Pak Jokowi, memang berat resikonya. Saya mengajukan dua alternatif Pak Jokowi ya. Saya tulis bulan September, sudah 4 bulan yang lalu, yaitu bertema Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Seperti itulah Amin Rais, hanya ngoceh sana sini tiada arti. Mungkin ini sisa cerita takdir hidupnya, menjadi gelandangan politik dirasakannya. Nasib karma menimpanya, harapan hampa yang diterima. Hendaknya Amin ziarah ke makam Gus Dur, mengingat kelakuannya ditambah usianya yang sudah semakin uzur. Dukung terus channel Pandan 88 dengan cara like, share, and subscribe agar Anda dan orang terkasih Anda tidak ketinggalan di video-video dari channel ini berikutnya. Semoga hari-hari Anda dan keluarga selalu bahagia.